Biarlah sukacita dari Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara dan saya, amin. Yang percaya katakan amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang bersukacita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidup. Everybody say, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Biarlah sukacita tetap mengalir dalam hidup saudara, amin. Biar senyumanmu tetap terjadi, karena Tuhan baik bagi saudara, amin. Yang percaya katakan wuuu. Mari sama-sama nyatakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan sama-sama. Sukacita dalam Tuhan, amin, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi nyatakan, tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami, Bapa. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap melayani-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu.
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari lever dengan segenap hati, sama-sama nyatakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, kami mau melayani-Mu Tuhan, melayani, oh Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku sebab itu kami mau melayani-Mu Bapa, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Janji-Mu Tuhan kami pegang teguh, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mari naikkan ucapan syukur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu Yesus, mengiring-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Biarlah pujian, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Sha-na-na-na-na-na-mo, sha-na-na-na-na-na-na. Oh, terus mengalir dalam roh,
menyembah Dia. Sebab Engkau Allah yang kami andalkan. Sebab sukacita kami hanya ada di dalam-Mu Bapa. Oh Yesus, Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Mari dengan segenap hati lebih lagi sama-sama nyatakan haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, oh seumur hidupku ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap nyatakan Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia bagi hidup kami Tuhan. Dan ini janji kami Bapa, bahwa kami akan melayani-Mu. Kami akan mengiring nama-Mu seumur hidup kami Bapa. Sebab perbuatan baik-Mu tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, tidak dapat terpikir oleh pikiran kami, tidak bisa diukur dengan luasnya samudra Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Ini janji kami Bapa. Mari saudara yang mau janji sama Tuhan, angkat kedua tanganmu. Bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu yang indah Bapa. Biarlah bibir kami, biarlah mulut kami, biarlah apapun yang kami perbuat dapat menyenangkan-Mu saja Tuhan. Dapat menyenangkan sesama kami saja Tuhan. Oh Yesus, Kau baik Bapa. Kau baik Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Mari terus tenggelam dalam hadirat-Nya. Kasih diri saudara ke Tuhan. Bilang ini kami, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Sekalipun sesamamu gak melihat Engkau, sekalipun dunia tidak melihat Engkau, tapi Tuhan jadikan Engkau bejana yang indah di matanya. Oh Yesus, Kau menara kekuatan kami, Kau tempat perlindungan, Engkau tempat kami bersujud kepadamu untuk selama-lamanya. Panggil namanya, undang dia masuk hatimu untuk selamanya. Ya, mengalir kuasa yang tak terbatas di tempat ini. Mengalir sama Tuhan. We need your presence here, Jesus. We need your presence, Lord, in this place.
rasakan aliran surgawi turun atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Jamah kami jadi pribadi yang baru Bapa. Kami tahu Engkau gak melihat masa lalu kami. Kami tahu Engkau gak pernah mandang rendah kami. Sebab kami anak-Mu Tuhan. Dan Kau tahu kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari levers angkat kedua tangan-Mu. Katakan janji ini pada Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Ku pegang teguh sampai akhir nafas kami Tuhan. Dapat mahkota kehidupan sampai ku dapat mahkota sekali lagi dengan iman sama-sama nyatakan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Mari terus mengalir. Mari terus sembah Dia. Mari terus nyatakan Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas semua yang Kau beri. Itu sangat berarti bagi kami. Bagi kami Yesus. Mengalirlah, mengalirlah ya Roh Kudus, jamah setiap kami. Ya Roh Kudus, pakai hidup kami jadi hidup yang berkenan kepadamu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang hidup penuhi kami untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Oh yeah. Terima kasih Tuhan, Kau sangat berarti bagi kami. Yesus, sekalipun kami dalam lembah yang kelam, kami tidak takut. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Oh, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ralama, ya ralama, 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 ya ralama, ya ralama, ya ralama, ralama.
Jangan batasi diri saudara. Undang dia, kejar dia. Hanya Engkau yang kami panggil Bapa, Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil namanya. Oh Yesus, ku sembah Kau di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari yang mau mengikut Yesus, lebih lagi sama-sama nyatakan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, sama-sama nyatakan, Yesus, ku sembah Kau, keinginan dalam hidup. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan, Yesus, Yesus, ya Yesus, sujud di hadapan-Mu Bapa, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi nyatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk, katakan keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Sekali lagi dengan iman pengharapan sama-sama nyatakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, sama-sama katakan haleluya. Shalom anak muda Youth Alive di GBI Malang, Suropati. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kalian semua diberkati Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Alkitab katakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya
yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yang saya kasih judul kuasa benih firman. Ya, kalau kalian ingin mencatatnya ya, kuasa benih firman. Saya akan mulai bacakan dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi sebagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, inilah yang Yesus gambarkan mengenai betapa hebatnya kuasa benih firman Tuhan. Tahukah teman-teman semua bahwa hati kita itu dirancang oleh Tuhan bagaikan tanah yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kalau benih firman Tuhan itu ditabur di hati kita yang subur, hati yang mau bertobat, hati yang mau tunduk dan taat, hati yang mau turut dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka secara ajaib Alkitab bilang begini, bagaikan orang yang menabur benih di tanah, lalu dia tidur. Waktu dia bangun, dia kaget, kenapa bisa tumbuh benih itu? Sama seperti kalau Anda mulai menabur benih padi, benih gandum, atau benih pohon apa saja. Anda nggak usah mikirin gimana caranya ya benih itu bisa bertumbuh. Yang Anda kerjakan hanya setelah menabur, Anda tidur, besok Anda sirami lagi, besok Anda lihat lagi, 2-3 hari Anda lihat lagi, disirami lagi. Selama Anda tetap tenang dan gak usah pusing, Alkitab bilang begini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Tentu saja ada tahapnya, gak langsung benih itu bisa keluar buah. Dia harus muncul terlebih dulu tangkainya, lalu bulirnya, lalu butir-butir penuh isi, kemudian berbuahlah dia. Ya, nah ketika musim menuai tiba, dia bisa menikmati buahnya. Nah inilah sebuah perumpamaan yang merupakan realita rohani yang Anda dan saya, khususnya para remaja, anak muda di Youth Alive, harus mulai belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupan Anda. Saya percaya kalau Anda mulai mempraktekkan ini dalam hidup Anda, 5 tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, Anda akan terkagum-kagum dengan bagaimana firman Allah yang tertanam di dalam hati Anda tanpa sebuah usaha yang ngoyo. Asal Anda betul taburkan itu dalam benih tanah hatimu yang subur. Tadi benih tanah hati subur bicara soal hati yang mau dibentuk dan taat. Mau untuk dikoreksi Tuhan, mau untuk terbuka terhadap firman itu. Dengan lemah lembut menerima firman itu. Maka secara ajaib Alkitab berkata, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tiba-tiba Anda mengalami perubahan yang ajaib. Tiba-tiba kesehatanmu bertambah luar biasa. Ekonomimu bertambah luar biasa. Kemenanganmu atas ikatan dosa, atas kebiasaan buruk. Makin dewasa secara rohani. Makin diberkati secara materi, secara jasmani. Itu dampak dari firman Tuhan. Nah teman-teman, ada banyak orang yang gak percaya, meragukan, apa iya sih hanya benih firman ditaruh di hati, hidup kita bisa berubah, ekonomi kita bisa berubah, karakter kita bisa berubah, masa depan kita bisa berubah. Tapi jelas firman mengatakan bahwa ketika benih ditaruh dalam hati seperti ditaruh di tanah, tanpa diketahui oleh orang itu, gimana terjadinya? Bumi dengan sendirinya, secara otomatis, secara otomatis Anda akan mulai berbuah dalam kehidupan Anda, sekalipun melalui proses-proses yang harus dilalui. Ya, nah kita lihat Yosua 1 ayat 8 menggambarkan proses apa saja yang harus Anda kerjakan ketika benih itu ditabur di dalam hati. Prakteknya mesti kayak bagaimana? Yosua menuliskan dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab
Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan tahapan-tahapan yang dijelaskan di sini, ya. Jangan engkau lupa memperkatakan. Kemudian ada kata renungkan. Jadi step pertama cara kita menabur benih dalam tanah hati kita adalah begini. Perkatakan dan renungkan firman tersebut. Kalau Anda mau meluangkan waktu setiap hari memperkatakan firman Tuhan, Anda mau luangkan waktu tiap hari merenungkan firman itu siang dan malam, itu sama dengan Anda menabur benih-benih. Kalau Anda sedang memperkatakan firman kesembuhan ilahi sebagai contoh, ya, bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Alkitab berkata demikian. Lalu Anda perkatakan itu siang dan malam. Kemudian Anda renungkan itu siang dan malam. Terus menerus hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekalipun faktanya mungkin Anda didiagnosis sedang sakit oleh dokter. Mungkin saja dokter mengatakan Anda tidak mungkin sembuh secara medis. Namun Anda memperkatakan dan merenungkan firman tentang kesembuhan. Salah satunya adalah oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh, bukan akan sembuh. Kamu sudah sembuh. Waktu Anda terus perkatakan dan renungkan tanpa Anda sadari bagaimana terjadinya, seperti tadi perumpamaan Yesus yang awal dikatakan tadi, tanpa disadari bagaimana terjadinya, Anda sedang menabur firman tadi, benih itu. Inilah kuasa dari benih firman yang ajaib. Waktu Anda sedang tabur, Anda terus memperkatakan, merenungkan, maka tiba-tiba Anda masuk ke step berikutnya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis. Anda mulai bertindak hati-hati. Contoh, ketika orang bilang, kamu kapan sembuhnya? Enggak bakal sembuh kata dokter. Anda mulai bertindak ini, oh tidak. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Ketika orang mengatakan kamu gak mungkin sembuh, ketika mereka juga pergi Anda sendirian, Anda suka merenungkan memperkatakan tadi oleh bilur Yesus saya sembuh sebagai contoh kasus. Anda gak peduli ada orang gak ada orang, Anda mulai kalau Anda sakit lumpuh misalkan tidak bisa berjalan. Anda di kursi roda selama bertahun-tahun dan gak mungkin bisa sembuh kata dokter, kata orang, kata siapapun. Tapi karena Anda sudah menaburkan benih firman, memperkatakan dan merenungkan benih firman itu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ada orang yang cukup cepat mungkin hanya beberapa hari, beberapa minggu. Ada yang instan, dengar khotbah kayak gini, boom langsung sembuh. Ada, tapi waktu selalu di tangan Tuhan. Tugas Anda dan saya tabur benih firman ke dalam hati Anda. Dengan merenungkan, memperkatakan. Maka tiba-tiba engkau masuk ke step berikutnya, bertindak. Ketika nggak ada orang, firman itu mulai hidup. Benih itu otomatis. Bagaimana caranya orang tidak tahu. Tadi orang bilang gitu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Artinya mulai ada buah tindakan. Anda mulai mencoba bergerak dari kursi roda Anda. Anda mulai mencoba keluar dari ranjang pesakitan Anda. Kalau Anda itu soal ekonomi, tadi soal bilur Yesus menyembuhkan. Anda mulai entah gimana caranya Anda melamar pekerjaan. Anda mulai klik cari di Google, mulai memperlengkapi diri Anda. Tiba-tiba ada sesuatu yang klik dalam jiwa, dalam pikiran Anda. Dan Anda klik di dalam sini, kayaknya ini jalan Tuhan. Sepertinya Tuhan mengarahkan ke sini. Kenapa? Itu mulai tanda-tanda benih firman menghasilkan buah. Dan Anda mulai bertindak sesuai segala yang tertulis di dalam prinsip firman Tuhan tadi. Kalau soal kesembuhan, Anda mulai keluar dari kursi Anda dan boom, tiba-tiba. Mungkin tidak hari pertama, mungkin tidak hari ke-10, mungkin tidak hari ke-100. Bisa jadi itu hari ke-101. Bam, Anda keluar dari kursi roda, Anda berjalan sendiri dan Anda sembuh. Demikian juga dengan ekonomi Anda. Demikian juga dengan ketika Anda gagal hidup kudus. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda di tempat ini, jangan pernah menyerah dengan kenajisan. Jangan pernah menyerah dengan pornografi. Jangan pernah menyerah dengan free sex. Kenapa? Karena sama prinsipnya. Waktu Anda memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, itu artinya Anda sedang memasukkan benih firman yang ajaib tadi ke dalam manusia rohani Anda, ke tanah hati Anda. Dan nggak usah ambil pusing. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Tiba-tiba Anda begini, Anda nggak suka lagi dosa.
Anda tiba-tiba nggak suka lagi pornografi. Anda tiba-tiba nggak mau free sex. Anda bisa putuskan hubungan-hubungan yang tidak membangun iman. Hubungan yang kotor, yang najis. Anda punya keberanian untuk putus pacaran bahkan apabila pacar Anda terus ngajakin hal yang najis untuk Anda kerjakan. Secara ajaib nggak ada yang paksa. Firman Tuhan tuh nggak memaksa. Dia sama kayak benih. Coba pikirkan baik-baik guys. Benih ditanam di tanah yang subur. Nggak usah dipaksa. Dia pasti tumbuh. Dia mulai berakar, ya kan? Batangnya mulai tumbuh. Tadi kan daun, bulir itu berbuah. Tibalah musim menuai, bam, mujizat terjadi. Bam, Anda menang mengatasi dosa. Bam, Anda kuasai segala hal yang namanya kutuk kemiskinan. Anda tidak dijajah lagi oleh apapun yang sedang menjajah orang-orang berdosa di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus. Itulah keajaiban dari benih firman yang Anda dengan tekun tiap hari tanamkan di dalam hatimu. Lewat saat teduh setiap hari. Sudah belum saat teduh hari ini? Halo, ya kan? Masukin firman belum ke hatimu? Nggak usah pikir, aduh Pak kayaknya itu firmannya berat banget loh. Kayaknya itu mustahil. Justru yang berat, yang mustahil itu benih unggul kalau saya umpamakan. Kenapa? Kalau benih unggul ini Anda masukin ke hati, waduh buahnya buah mujizat, buah unggul. Setuju katakan amin? Jadi jangan tolak itu firman karena dia berat rasanya, karena kayaknya itu mustahil, gak mungkin terjadi, justru masukin itu ke tanah hatimu. Maka dengan ajaib buahnya buah yang ajaib tadi. Yang Anda pikir itu gak mungkin ketika dia menghasilkan buah musim menuai tiba, itu kan mujizat namanya. Amin teman-teman, inilah prinsip yang harus Anda mulai praktekkan sejak masa muda dan remaja Anda, orang-orang di Youth Alive GBI Suropati Malang, dimanapun Anda mendengar kabar baik ini. Ya, nah saya kasih contoh. Yesus setelah ngomong soal perumpamaan benih ini, dia juga ngomong soal perumpamaan yang lain-lain. Prinsipnya masih sama tentang benih biji sesawi, tentang perumpamaan penabur. Ada 3 perumpamaan Yesus ngomong. Tapi setelah itu dia masuk dalam sebuah kejadian realita untuk menguji murid-muridnya. Nah, selalu akan ada ujian. Apakah benih yang kita sudah taburkan di hati kita sudah waktunya menuai atau ternyata masih butuh pertumbuhan. Masih ada ujian. Makanya Yesus dalam Markus 4, dalam kalimat selanjutnya diceritakan oleh Injil Markus ayat 35-41, inilah ujiannya buat murid-murid. Dan ini sebetulnya kejadian yang sama buat kita alami juga. Ya, pada hari itu, waktu hari sudah petang, rada sore berarti, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dengar baik, Yesus ngajak murid-muridnya ketika sore hari tiba, ayo kita nyebrang ke sana. Ya, bayangkan dari pulau sini ke pulau sana, dari pantai sini ke pantai sebelah sana. Ayo kita bertolak ke seberang, ayo kita nyebrang. Ya, naik perahu tentunya. Dia tidak pernah berkata, ayo kita nyebrang, kemudian kita ditiup angin, tenggelam, terus kita naik lagi, terus kita nyampe. Dia nggak pernah bilang gitu. Dia jelas hanya bilang begini firmannya, marilah kita bertolak ke seberang. Titik. Maka mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Imagine, bayangin, perahu Yesus dan perahu-perahu lain, semuanya taat sama firman awalnya. Marilah kita bertolak ke seberang, awalnya mereka taat. Tuh, mereka memulai dengan roh, kata Paulus ya. Kita lihat apa mereka mengakhiri dengan daging. Let's see ya. Mereka taat, perahu-perahu lain juga taat kepada firman ini, mereka percaya, ya kan? Terus selanjutnya, lalu di sini ujiannya tiba. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan bayangin saja, air mulai menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, ombaknya di sana sini ya kan. Wow, badai mengamuk ya kan, perahunya mulai tenggelam dikatakan. Ya, pada waktu itu perhatikan, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Come on, perhatikan ke depan. Bayangin begini teman-teman. Ini bukan kapal pesiar yang gede, Yesus bisa terus nyaman karena nggak ada gangguan. Saya yakin Yesus sedang menguji mereka. Bukan berarti Yesus tidur sedemikian nyenyak sampai kecipratan air begitu banyak dia cuek.
tidur nggak terasa, bukan. Tapi dia sedang uji. Dia tahu air mulai membasahi mukanya mungkin. Air mulai membasahi tubuhnya karena ini hanya kapal tongkang kecil. Pasti airnya nyiprat ke dia. Makanya murid-murid komplain sama dia. Makanya murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka sudah mulai curiga. Kenapa sih guru kok diam aja? Emang guru gak berasa ya air masuk kecipratan, kapal mulai penuh air, gak berasa tuh kerendam air badannya lagi tidur. Seolah-olah mereka begitu komplain. Bukankah sering banget kita komplain sama Tuhan? Tuhan, aku udah doa, aku ikut Tuhan rajin, aku ibadah youth rajin. Mungkin Anda yang sudah punya pekerjaan, aku perpuluhan rajin. Mungkin Anda yang sudah berani buah sulung, aku buah sulung rajin tiap tahun. Tapi Tuhan kenapa gak peduli kita binasa? Halo, mungkin itu pertanyaan yang sama. Padahal kita nggak sadar Yesus sedang menguji kita. Karena Yesus baru saja mengajar tentang perumpamaan penabur benih sesawi. Perumpamaan bagaimana tadi bahwa benih itu ditanam di dalam hati manusia, nggak usah banyak pusing, bumi dengan sendiri menghasilkan buah. Yesus sedang menguji kita, kita nggak sadar. Tapi kita bangunin Yesus. Dan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia bangun, Alkitab bilang. Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya bukan siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat. Pertanyaan yang gini, siapa gerangan Yesus Kristus sehingga kalian murid-muridnya kok nggak bisa taat, nggak bisa percaya? Makanya dia bilang, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Padahal Yesus dalam firman-Nya di atas dia bilang begini, saya ulangi lagi ya, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan gak bilang marilah kita bertolak ke seberang, lalu badai datang, kalian hampir tenggelam dan kalian saya tolong dan kita tetap naik perahu ke seberang. Tidak ada embel-embel itu. Tuhan hanya bilang marilah kita bertolak ke seberang. Andai saja mereka percaya, mereka gak perlu membangunkan Yesus dari tidurnya. Karena seharusnya mereka sudah curiga, Yesus nih tidurnya gak mungkin nyenyak ini. Yesus sedang menguji murid-murid. Apakah benih firman yang sudah aku sampaikan, marilah kita bertolak ke seberang, itu nyangkut gak, tertanam gak di dalam hati mereka, dan berbuah gak dalam sekian menit? Kan saya bilang tadi, berbuahnya bisa sekian menit, instan, sekian minggu, sekian jam, sekian tahun, sekian bulan, tergantung. Yesus sedang menguji cara tercepat. Baru diajarin seharian penuh tentang benih, langsung detik itu, mungkin beberapa jam kemudian, ya kan, gak sampai besokannya, diuji langsung. Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau kamu percaya gak usah bangunin aku. Seolah-olah Tuhan Yesus bilang gitu. Kamu bisa lakukan apa yang aku lakukan. Sebab firmanku harus kau pegang. Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau dalam perjalananmu bertolak ke seberang, badai datang gak peduli. Harus nyampe ke seberang, tidak ada kata tenggelam. Anda dan saya dan murid-murid bisa berkata kepada badai dengan kata-kata otoritas yang sama. Berdasarkan iman kepada firman, marilah kita bertolak ke seberang. Badai, diam, tenanglah. Itu pengertiannya teman-teman. Jadi kalau Anda mengerti kebenaran ini dan mulai mempraktekkannya, hari itu Anda tidak akan gagal seperti murid-murid. By the way, Tuhan juga gak marah waktu mereka gagal. Tuhan tetap bangun dan Tuhan tunjukin gini loh caranya percaya. Dia mulai menghardik badai, diam, tenanglah, badai reda. Dan at the end kita tahu, waktu Yesus pergi, Roh Kudus diberikan kepada para murid sesuai janjinya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Murid-murid penuh Roh Kudus, murid-murid juga melakukan yang Yesus pernah lakukan. Tapi ingat, pelajaran dasarnya adalah begini, ada kuasa di dalam benih firman Tuhan. Jangan anggap remeh saat teduhmu. Jangan anggap remeh firman khotbah yang kau dengar di YouTube, yang Anda baca. Kalau itu kau tanam dalam hatimu yang subur dengar baik. Nggak tahu gimana caranya. Perumpamaan tadi bilang gitu di awal,
Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Tiba-tiba Anda berhasil, Anda sukses, Anda menang atas dosa, menang atas penyakit, dan sebagainya. Sesuai firman yang ditanam di hatimu, firman itu menghasilkan buah yang sama persis. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Betapa ajaibnya benih firman Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, benih firman yang hari ini hamba-Mu sampaikan, itu boleh masuk ke dalam para pendengar saat ini dimanapun mereka berada dalam tayangan YouTube ini. Aku berdoa ketika benih ini masuk, mereka mulai mempraktekkannya. Hari lepas hari, firman yang ada di dalam Alkitab mereka mulai perkatakan. Mereka mulai merenungkan itu siang dan malam, masuk ke dalam hati mereka. Sehingga benih itu tanpa mereka sadari, dengan mudahnya mereka mengalami berbagai janji Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan akibatnya hidup mereka semakin menggarami dunia, semakin menerangi kegelapan. Mereka makin jadi saksi bagi Yesus, dan makin banyak orang datang kepada Yesus lewat kesaksian hidup mereka ketika firman itu menghasilkan buah dalam hidup mereka dengan cara yang sederhana. Benih firman dimasukkan ke dalam hati dan otomatis muncul ketika dengan bertekun mereka memasukkan dan menanam benih tersebut ke dalam hati mereka. Nama-Mu dipermuliakan. Hamba percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan umat-Mu ketika mempraktekkan ini dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan lebih dahsyat lagi. Rupa Yesus nyata, dunia dimenangkan bagi Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setuju sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.